menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, yang berarti aman, sentosa, dan makmur, yang berarti selamat, terlepas dari gangguan. Kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial, di mana warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan pada intinya mencakup 3 konsepsi, yaitu 1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Yang kedua, institusi, arah atau bidang kegiatan yang melibatkan kesejahteraan sosial dari berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Yang ketiga, aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera. Setiap negara sejahtera akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kebutuhan setiap masyarakatnya terpenuhi, berperilaku yang baik dan penuh etika, berpengetahuan, rukun, harmonis, dan penuh toleransi, terbuka dan saling menghargai dalam mengekspresikan pikiran-pikirannya, tertib dan patuh pada setiap peraturan yang ada. Secara sederhana, negara kesejahteraan welfare state adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada mementingkan kesejahteraan warganya. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat. Adapun kriteria kesejahteraan masyarakat sesuai dengan negara Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam berbagai indikator, kesejahteraan merupakan akhir dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Untuk memenuhi indikator kesejahteraan tersebut, terkadang seseorang harus bekerja keras dan menghabiskan waktu seharian. Kesejahteraan cenderung pada kebutuhan primer. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka ia disebut dengan human in welfare. Kebutuhan primer bisa berupa makanan, pendidikan, kesehatan, dan dapat dikatakan bahwa kesejahteraan adalah nilai dalam suatu kehidupan. Adapun prinsip dan strategi negara Indonesia menuju negara sejahtera, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua warga, adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan. Ide dasar dari premis ini berangkat dari fakta bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola semua sumber daya dalam perekonomian untuk digunakan sebagai besar-besarnya kesejahteraan masyarakatnya. Penciptaan kesejahteraan bagi semua memiliki banyak rasionalitas. Kesejahteraan mempromosikan efisiensi ekonomi melalui eksternalitas positif yang diciptakannya. Kesejahteraan akan menurunkan kemiskinan sebagai implikasi langsung dan terpenting dari terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga. Kesejahteraan juga mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial. Dan kesimpulannya adalah kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama suatu negara. Tingkat kesejahteraan masyarakat serta-merta akan menjadi satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan. Negara didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan juga harus terwujud secara holistik dalam aspek lahir dan batin. Hal ini tercantum dalam pasal 28H perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal lainnya, Undang-Undang Dasar negara kita bahkan menyerukan kesejahteraan umat manusia. Artinya, kesejahteraan tidak bisa hanya diwakili oleh sebagian golongan dalam masyarakat,
Ukuran kesejahteraan tidak bisa hanya sampel, melainkan harus menyentuh keseluruhan populasi. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia. Kondisi pembiayaan pendidikan di Indonesia. Anggaran biaya pendidikan terdiri dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama, anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber anggaran penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar. Yang kedua adalah anggaran dasar pengeluaran, adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain, serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendidikan unsur biaya atau ingredient approach, pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu diantaranya pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, untuk tata usaha sekolah, sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi pembinaan atau technical education, dan pendataan. Sistem pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Adapun sistem pembiayaan pendidikan, biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud, yaitu meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta skala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan yang tak langsung berupa daya air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Dan perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labor intensive, rasio siswa dibandingkan jumlah guru, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan populasi penduduk, khususnya di negara berkembang, serta perubahan dari pendapatan. Perencanaan mengatasi pembiayaan pendidikan di Indonesia. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Pada sebuah organisasi atau lembaga, apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Dan tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan. Perencanaan pembiayaan pendidikan ini mencakup kegiatan penting, yaitu penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan mengenai kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan biaya pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.